Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber kita hari ini sudah hadir bersama kita semua, Ibu Dr. Indrawati Suhuyanli, SPKJ Konsultan MKes, kemudian nanti ada Dr. Musfikote. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Kamis 8 September 2022, kita masih diberikan kesehatan, rahmat serta hidayahnya untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka bincang seputar kesehatan. Dan tentunya tema kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana mengelola stres. Tapi sebelum itu, saya menyapa dulu sahabat Wahidin yang saat ini juga telah bergabung di Zoom dan juga telah bergabung di Instagram RSP Wahidin Official. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengisi kolom komentar yang tersedia. Baik, sahabat Wahidin, untuk selanjutnya kita bersama-sama dulu mendengarkan arahan dari Ibu Dr. Indrawati Suhuyanli, SPKJ Konsultan MKes. Kepada dokter, disilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada pihak Promkes Wahidin yang memberi kami kesempatan pada siang hari ini untuk ikut serta berbagi sedikit pengetahuan ataupun pengalaman tentang apa yang kami dalami mengenai mungkin kesehatan mental. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang stres, sesuatu hal yang rasanya mungkin sesuatu yang umum kita temui, kita dengar, kita jumpai, atau bahkan kita alami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti Dr. Viko akan membantu kita untuk mengenali lebih tentang stres dan apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan, hal-hal mudah, hal-hal yang rasanya semua orang mungkin bisa lakukan ketika menghadapi stres yang mungkin datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti mungkin Dr. Viko akan memaparkan lewat slide ya untuk materi tentang ini. Setelah itu mungkin kita akan ada babak diskusi. Seperti itu ya Bu Widya ya? Iya. Oke, baik, terima kasih banyak dok. Nah, sahabat Wahidin, pada umumnya setiap orang pernah mengalami perasaan tertekan atau mengalami ketegangan yang dalam bahasa populernya dikenal dengan istilah stres. Nah, sebab stres merupakan bagian dari kehidupan manusia, artinya bahwa manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan dalam hidupnya. Nah, cara individu dalam mensikapi kondisi pun berbeda-beda antara individu yang satu dan individu yang lainnya. Hal itu tentunya tergantung dari pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu, kepribadiannya, dan kondisi lingkungan hidupnya. Nah, hal apa saja penyebab stres, apa dampaknya terhadap tubuh kita, dan bagaimana mengelola stres secara benar? Berikutnya mari kita bersama-sama mendengarkan informasi dan edukasi dari Dr. Musfiko. Oke, baik, kepada dokter disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musfikotus Soleha. Saya adalah residen psikiatri. Materi ini akan saya bawa melalui supervisi dari Dr. Indra Suhuyanli, SPKJK Konsultan Psikoterapi. Ya, next. Ya, jadi mungkin sahabat Wahidin pernah merasakan seperti ini ketika kita udah capek banget, rasanya kayak, aduh, pengen nyerah gitu. Next. Ya, terus atau mungkin bahkan bikin kita sampai nggak semangat untuk berangkat kerja gitu. Jadi kita kayak beruang ini ya, berangkat kerja rasanya berat banget gitu. Atau mungkin bahkan membuat pikiran kita tuh jadi kusut gitu, jadi tidak bersemangat gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu dari beberapa gejala akibat stres, akibat pekerjaan yang bisa terjadi. Ini mungkin terlihat dari performa kerja yang turun gitu, kreativitas yang turun, ada rasa kelelahan, bahkan ada gejala-gejala fisik seperti asam lambungnya naik atau misalnya sakit kepala, dan mungkin banyak pikiran negatif yang terkait kerja atau masa studinya.
Ya, jadi ini biasa kita sebut dengan burnout atau lelah kerja atau lelah studi. Jadi burnout itu adalah kumpulan sindrom yang diakibatkan karena stres yang berkepanjangan karena suatu pekerjaan atau pendidikan. Nah, burnout itu terdiri dari berbagai macam bentuk, jadi berbagai macam komponen, yaitu pertama adalah kelelahan emosional atau emotional exhaustion. Jadi ketika kita merasa mudah jenuh, merasa lelah, merasa terkuras secara emosional, mungkin kita mengalami kelelahan emosional. Selain itu ada juga yang namanya depersonalization. Jadi apakah aku sering merasa cuek atau sinis atau benar-benar nggak peduli sama apapun yang terjadi tentang pendidikan atau pekerjaanku. Nah, mungkin itu adalah gejala dari depersonalization. Yang terakhir adalah pencapaian personal yang menurun gitu. Jadi perasaan tidak puas untuk terhadap studi atau kerjaan yang sedang kita jalani gitu. Kita ngerasanya kayak udah melakukan banyak tapi tidak ada rasa kepuasan gitu. Oke, mungkin ini adalah beberapa tanda kita mengalami gejala burnout. Jadi sebenarnya stres itu kita merasa kesulitan atau perasaan sulit atau perasaan terancam di dalam kehidupan. Jadi setiap orang mengalami stres dalam hidupnya dan sedikit stres itu sebenarnya normal. Nah, ini adalah respon tubuh kita dalam keadaan stres ya. Jadi otak kita akan mengeluarkan beberapa hormon untuk membantu diri kita dalam stres. Tapi ketika stres respon sistem ini berkepanjangan akan memunculkan banyak gejala fisik seperti contohnya yang kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Jadi ada sakit kepala, terus udah gitu nyeri leher dan pundak, sakit pada punggung gitu, sakit perut. Jadi banyak gejala-gejala fisik yang muncul gitu. Ini adalah akibat stres yang terlalu tinggi yang berdampak pada tubuh kita. Bahkan stres itu bisa memicu tumbuhnya gejala penyakit yang lain seperti ruam kulit, infeksi, gangguan perut dan lain-lain. Nah, ini juga gejalanya juga macam-macam. Selain dari gejala fisik yang lain, ada perasaan menjadi nggak fokus, mudah marah, nggak bisa duduk diam, kesulitan tidur, merasa sedih. Jadi banyak ya ternyata gejala stres yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Nah, stres ini memengaruhi setiap individu dengan cara yang berbeda. Bisa caranya nggak kelihatan ya, atau samar-samar, ataupun ada gejala-gejalanya tapi tidak sampai terdiagnosis sebagai gangguan jiwa. Tapi ada juga yang punya gejala nyata, seperti gangguan yang lebih berat ya kayak PTSD, gangguan panik atau cemas, depresi, bahkan sampai gejala psikotik. Hal ini tergantung dari karakteristik individunya masing-masing, dia sudah pada tahap perkembangan yang mana, tipe atau karakteristik kejadiannya, atau faktor sosiokultural di sekitar individu tersebut. Nah, jadi pikiran dan perasaan kuat ini yang kita alami saat stres membuat kita bisa terpancing gitu. Jadi kalau kita terpancing, kita ada masalah, kita bisa terpancing oleh pikiran dan perasaan kita gitu. Lanjut. Ya, jadi misalnya analoginya seperti ini. Saat seekor ikan terpancing, ikan itu nggak bisa melarikan diri dan dia terperangkap dalam pancingannya itu. Begitu pula sama kita gitu. Kita bisa saja terpancing pada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang membuat kita merasa berat. Jadi misalnya ketika kita sedang bermain dengan anak-anak, tiba-tiba bisa saja kita terpancing oleh pikiran dan perasaan yang berat. Nah, jadi pikiran dan perasaan yang berat ini memancing kita untuk menjauhi nilai-nilai yang kita pahami. Jadi sebenarnya apa sih nilai-nilai itu? Jadi nilai-nilai itu adalah idealnya kita gitu. Kita pengen menjadi orang yang seperti apa, itu adalah nilai-nilai kita. Misalnya saya sebagai seorang orang tua, saya ingin menjadi orang yang lebih sabar, ingin menjadi orang yang lebih berani, penuh kasih, bijak, perhatian gitu. Ini adalah nilai-nilai kita gitu. Nah, terus udah gitu, dalam situasi stres, pikiran dan perasaan yang berat, ini memancing kita untuk menjauhi dari nilai-nilai yang kita yakini tadi gitu. Jadi di sini kita bisa lihat situasi stres malah membuat kita lebih menjauhi dari nilai-nilai kita yang ingin jadi orang tua yang lebih sabar, malah kita jadi orang tua yang marah-marah misalnya kayak gitu. Nah, terus udah gitu saat kita terpancing, perilaku kita akhirnya berubah gitu. Seringkali perilaku kita itu memperburuk kehidupan kita gitu.
Nah, ketika misalnya kita menghadapi sesuatu yang seperti ini, kita sedang berdebat misalnya dalam lingkungan pekerjaan, nah kita punya pilihan apakah kita akan bereaksi atau kita akan berespons. Jadi reaksi itu terjadi secara otomatis. Biasanya langsung aja muncul, nggak pakai mikir lebih dulu gitu. Jadi lebih banyak peranan insting yang berperan gitu. Kita juga nggak terpikirkan konsekuensi apa yang akan kita hadapi ketika reaksi itu muncul gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sulit kita kontrol. Berbeda dengan respons. Respon artinya ketika ada sesuatu, kita menyadari apa yang terjadi, kita menyadari perasaan kita, tidak nyaman kita yang kita alami, kita berhenti sejenak dan memerhatikan. Kita identifikasi dulu nih perasaan kita yang nggak nyaman, dan akhirnya kita bisa berespon secara sadar penuh gitu. Jadi meski ada reaksi internal yang kita rasakan, tapi respons kita itu bisa berbeda. Nah, sepertinya cara berespons tuh seperti apa ya dok ya gitu. Nah, kita bisa nih belajar dari Pegas. Jadi Pegas itu ketika ditarik atau ditekan, dia akan kembali ke bentuknya yang semula. Hal ini kita kenal dengan resiliensi atau resilience. Nah, jadi resiliensi adalah proses beradaptasi dengan baik dalam situasi yang buruk, tragedi, trauma, atau sumber stres yang signifikan. Hal ini meliputi perilaku, pikiran, tindakan yang dapat dipelajari oleh siapapun gitu. Jadi membangun resiliensi itu memang butuh waktu dan kesabaran karena ini adalah skill yang kita pelajari. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ketika kita belajar untuk berespons, pertama kita akan grounding dulu. Grounding ini adalah teknik menstabilkan emosi yang membuat pikiran Anda yang sebelumnya melayang-layang bisa kembali fokus ke kesadaran utama. Jadi yang pertama adalah kita ground yourself dulu. Kita menyadari apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah teknik pernapasan dalam. Ini seperti yang dicontohkan di sini. Dalam kondisi stres, otak emosional kita membajak otak rasional kita sehingga terjadi hiperaktivitas. Nah, bisa nih kalau udah hiperaktivitas bisa muncul rasa takut, badan berdebar, leher tegang gitu. Nah, di breathing ini membantu kita meningkatkan asupan oksigen gitu sehingga menurunkan aktivasi otak emosional yang tadi. Jadi kita bisa tarik nafas yang dalam, rasakan setiap oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita, rasakan kesegaran yang kita rasakan melalui hidung kita. Terus udah gitu kita bisa tahan 2 detik gitu. Habis itu kita keluarkan seluruh karbon dioksida yang ada di paru-paru kita bersama dengan stres yang kita rasakan dan kita relaksasikan seluruh badan kita. Kita bisa mengulangi teknik pernapasan dalam ini sampai kita merasa lebih tenang. Oke, yang kedua adalah kita bagian dari grounding ini adalah kita menyadarkan diri kita kalau kita sudah melayang-layang ini kita harus kembali ke bumi gitu. Jadi perlahan tekankan kaki Anda ke lantai. Ingatkan diri Anda kalau kita harus membumi lagi nih, menggrounding lagi ya. Atau misalnya kita perlahan rentangkan tangan atau kita kepalkan kedua tangan. Hal ini dilakukan agar kita ingat, oh kita harus kembali lagi. Kita harus grounding lagi. Setelah itu baru kita refocus ya, berfokus kembali gitu. Gimana sih caranya gitu? Kita bisa pakai teknik 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 5 adalah 5 objek yang bisa kita lihat gitu. Jadi kita sebutkan nih misalnya kalau di sini saya lihat kamera, saya lihat lampu gitu. Jadi 5 objek kita sebutkan. Abis itu 4 benda yang bisa kita sentuh. Jadi saya bisa menyentuh meja, saya bisa menyentuh bunga di sini, saya bisa menyentuh pulpen gitu. Itu bisa 4 hal yang bisa kita sentuh ya. Atau dilanjutkan dengan 3 hal yang bisa saya dengar. Jadi kita deskripsikan tuh satu-satu. 1, 2, 3. Terus sudah gitu 2 hal yang bisa kita baui, misalnya ada bau nasi goreng misalnya, ada bau mie misalnya yang lewat gitu ya. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk fokus kembali gitu. Terus sudah gitu adalah 1 hal yang bisa kita rasakan gitu. Jadi kita mengecap mulut kita rasakan apa yang kita rasakan di mulut kita gitu. Apakah sesuatu yang pahit gitu. Jadi hal ini membuat kita berfokus kembali. Oke, jadi ketika kita bisa nih, akhirnya ketika kita sudah kembali ke bumi, kita bisa merasakan pikiran dan perasaan berat yang muncul.
Oh, jadi mungkin saya nih sedang merasa nggak nyaman, saya merasa cemas gitu. Nah, setelah kita menyadari hal itu, dengan 5, 4, 3, 2, 1, kita bisa merasakan dunia di sekitar kita gitu. Yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita kecap, dan kita cium gitu. Nah, kita juga bisa menggerakkan lengan, kaki, dan mulut kita sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Jadi kita mampu bertindak yang lebih responsif daripada yang reaktif. Oke, jadi ini hanyalah teknik yang untuk menstabilkan diri kita. Grounding ini tidak membuat badai emosi kita hilang gitu, tapi kita bisa terjaga, tetap aman hingga badai tersebut reda. Jadi seperti keterampilan yang lain ya, latihan itu tuh penting gitu. Dan semakin dilatih, kita akan semakin mampu. Kalau misalnya pikiran dan perasaan kita memancing 1000 kali gitu, tentu kita bisa melepaskan diri kita 1000 kali ya. Jadi hal ini bisa kita lakukan berkali-kali sampai kita lebih ahli. Yang kedua adalah memberi ruang. Jadi kalau misal kita umpamakan, kita bisa coba kita bayangkan langit ya. Langit itu kan ada banyak yang terjadi di sana, ada awan gitu, ada angin, ada matahari. Nah, itu sudah gitu, tidak peduli seburuk apapun cuacanya, langit itu akan tetap ada gitu. Ada ruang di langit untuk cuaca itu, ada hujan gitu. Nanti hujannya berhenti, langitnya masih ada gitu. Itu sudah gitu, jadi cepat atau lambat cuaca akan berubah. Begitu juga dengan pikiran dan perasaan kita. Itu semuanya seperti cuaca gitu. Jadi kita bisa belajar untuk menjadi seperti langit, untuk memberikan ruang untuk cuaca buruk kita gitu. Jadi pikiran dan perasaan sulit kita itu akan tetap ada tanpa kita tersakiti. Nah, jadi kita bisa merasakan dan menamai tanpa suara. Jadi semua perasaan itu ya udah kita rasakan saja gitu. Seperti misalnya contohnya ini, saya merasa rasa sakit di dada dan perut. Terus saya menyadari ini adalah pikiran sulit ya gitu. Nah, kita bisa merasakan semua ini dengan cermat. Akhirnya dan kita bisa bayangkan tuh seperti cuaca gitu. Jadi di dalam cuaca emosi kita, di langit perasaan kita, di langit kita tuh ada perasaan takut, ada kenangan buruk, ada pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, nanti sama seperti langit, kita bisa coba untuk memberi ruang untuk cuaca itu tetap hadir gitu. Kita bisa fokuskan perhatian atau perasaan yang sulit, kita rasakan aja gitu. Kita rasakan, kita namai, oh ini adalah perasaan sakit hati gitu, ini ada perasaan kecewa gitu. Dengan melakukannya, kita hembuskan perlahan-lahan, terus udah gitu, kayak tadi ya, kayak teknik di breathing yang tadi, kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ketika sudah kosong, kita bayangkan lagi tuh rasa sakit itu kan ada di dalam diri kita. Kita tarik nafas dan rasakan udaranya itu berada di samping rasa sakitnya gitu. Jadi yang tadi ya, kita hembuskan nafas sampai paru-paru kita kosong, terus kita tarik nafas perlahan, terus kita nafas-nafas yang di dalam itu kita bayangkan dia melewati rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu kita luangkan untuk kita beri ruang juga untuk rasa sakit itu gitu. Terus udah gitu nggak apa-apa, rasa sakit itu akan tetap ada dan kita biarkan di sana. Nah, kalau misalnya kita susah nih untuk membayangkannya, coba kita membayangkan seperti yang tadi, misalnya di dalam suasana perasaan itu kita bisa tuangkan sebagai gambar dalam suatu buku. Nah, coba misalnya saya merasa lelah gitu, saya merasa lemah. Nah, kita pikirkan gambar itu, kita taruh di dalam buku yang kita bayangkan. Setelah itu kita bayangkan nih ada semua gambar dan kata-kata itu di halaman buku halaman kita ya, halaman yang di bayangan kita gitu. Dan kita letakkan buku itu di pangkuan kita tuh, kita lihat ini perasaan saya lemah, perasaan saya tidak pantas gitu. Ada di halaman buku tersebut gitu. Terus udah gitu, tetapi walaupun buku itu tetap ada, kita tetap bisa melihat
suasana di sekitar kita gitu. Jadi perasaan berat itu, pikiran yang berat itu akan tetap ada. Tetapi hal itu kita simpan di dalam buku, namun kita juga bisa lihat di hidup di sekitar kita gitu. Kita juga bisa membayangkan membawa buku itu kemana-mana di lengan kita dan pergi tetap menghidupi hidup kita, tetap bermain dengan anak gitu, tanpa harus terpengaruh oleh apa yang ada di dalam isi buku tersebut gitu. Jadi kesimpulannya mungkin akan dilanjutkan oleh Dr. Indra dan Kak Widya ya. Ah, Mau makan roti? Gak mau. Roti Dianu sudah habis. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom maupun di live Instagram. Itulah tadi informasi dan edukasi yang Dr. Musfiko T telah jelaskan tentang bagaimana mengelola stres. Dan untuk kesimpulan mungkin bisa silahkan dong disimpulkan dulu dari materi yang dibawakan tadi oleh dokter. Silahkan. Oke, jadi terima kasih Dokter Viko ya untuk materinya. Jadi dari apa yang Dokter Viko sampaikan tadi, kita sudah melihat sama-sama bahwa stres itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa saja yang Dokter Viko coba ajarkan untuk resilience, untuk coba bersahabat dengan stres itu adalah seperti tadi, badai itu tetap ada. Badai itu mungkin tetap ada dalam hidup kita, dan apapun tadi yang Dokter Viko ajarkan tidak membuat badai itu berlalu, tetapi dengan teknik, dengan skill-skill itu kita tetap aman. Jadi meskipun badai itu boleh datang dalam hidup kita tetap aman, kita tahu bagaimana membuat diri kita tenang. Setelah diri kita tenang, saat itu kita akan bisa lebih berpikir jernih. Ya, jadi saat itu kita stop. Diri kita sudah tenang, kita sudah grounding, kita tahu saya ada di masa kini, pikiran yang melayang-layang itu udah ditarik kembali, fokus ke sini. Nah, saat itu kita sudah mulai bisa berpikir jernih. Oh, sebenarnya kejadian yang terjadi itu adalah seperti ini, masalahnya seperti ini. Kira-kira kalau saya berespon seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini. Kira-kira kalau saya seperti ini, apa nih yang akan terjadi? Nah, kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, kita akan menemukan solusi yang rasanya lebih sehat, lebih adaptif. Dan ketika misalnya hal-hal itu kita masih merasa ada yang kurang mampu nih, ada yang rasanya masih butuh tantangannya, nah tidak ada salahnya kita mungkin ya mengakui bahwa mungkin diri kita membutuhkan suatu bantuan. Oke, banyak orang yang seperti kita yang mengalami stres itu yang memang butuh bantuan, dan itu adalah hal yang lumrah, bukan berarti kita lemah, bukan berarti ada yang salah, tapi kita tahu bahwa di sini adalah titik saya untuk sudah maksimal, saya perlu mencari bantuan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Indra. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom juga boleh bisa langsung open mic, bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di Zoom maupun di live Instagram. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dok, melalui WhatsApp. Ini dari Iriani. Jadi pertanyaannya seperti ini, Dok. Bagaimana melatih untuk selalu berpikiran positif? Kan kadang-kadang kita selalu berpikir negatif saja. Nah, bagaimana cara melatih itu, Dok, supaya kita selalu berpikiran positif? Silakan. Ya, jadi memang kita maunya itu kita mikirnya selalu yang bagus ya, yang positif lah istilahnya, atau yang rasional kita bilangnya ya, karena nggak semua yang sebenarnya tidak semua harus benar. Yang penting yang mana itu hal yang rasional, yang mana itu yang sehat, yang adaptif. Oke, yang pertama mungkin kita kalau di luar itu kita sudah banyak mengenal tentang mindfulness ya. Mindfulness itu adalah salah satu skill yang banyak kita pakai, yang banyak kita ajarkan, karena kita kebanyakan itu bereaksi, bukan berespon, bereaksi. Jadi ketika satu hal muncul, kita nggak fokus. Kalau mindfulness kan kita fokus ke here and now, sekarang dan saat ini. Jadi kalau ada satu hal terjadi, kita bisa tahu, oh ya saya ada di sini sekarang, jadi saya nggak mikirnya jauh ke depan. Kan kalau mikirnya
jauh ke depan itu mikirnya jangan-jangan gini, akhirnya negatif tuh semua yang muncul. Tapi kalau saya berpikir saat ini saya ada di sini, kejadiannya di sini, yang ke depan belum tentu terjadi, yang ke belakang lewat itu sudah lewat, yang sekarang saya hidup itu ada di sini. Oke, itu sama juga dengan saya Dokter Viko ajarkan kita grounding. Jadi kalau ada melayang-layang pikirannya mikirnya yang negatif A, negatif B, negatif C, oke, saatnya saya duduk, groundingkan kaki saya, tangannya saya kepalkan, saya sekarang ada di sini. Saya bukan di masa depan yang belum tahu apa yang terjadi. Saya bukan di masa lalu yang sudah lewat. Pikiran negatif saya ini ABC, itu nanti. Sekarang saya ada di sini, saya tenangkan. Saya mau deep breathing, inhale, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas sampai saya tenang. Kemudian mikir kayak tadi. Kalau saya mikir ini konsekuensinya apa ya? Saya mikir ini konsekuensinya apa? Kalau saya mikir seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Jadi pikiran kita di-train untuk melihat efek jangka panjang dari suatu keputusan dibandingkan hal segera. Jadi mikirnya ke depannya gimana ya? Kalau ini saya pikirnya seperti ini. Ya, kalau itu sudah bisa benar-benar tenang. Mungkin seperti itu. Iya, ini mungkin juga sama ya dok, berlaku di tempat kerja. Kadang-kadang kan kita selalu pikir negatif, negatif, negatif saja. Jadi tadi sudah ada tips dari dokter tentang bagaimana kita berpikiran positif selalu, baik di tempat kerja maupun di luar ya dok ya, seperti itu. Oke, baik, kembali kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang ingin langsung open mic di Zoom juga kami persilahkan. Jadi tinggal Saya raise hand Bu Widya. aja, nanti kami Bu Widya. dibantu admin. Bu Oke, Widya, saya kemudian bisa Ilham, Bu Widya. iya, iya dok. Ya, saya mau tanya ke Dokter Indra. Oh silahkan dok, silahkan dok. Ini Dokter Indra, makasih saya Ilham. Kalau melihat misalnya, kalau kita melihat risk management dok ya, apakah bisa saya memakai ini ya, melihat lingkungan atau orang-orang itu sebagai risiko. Nah, saya risk management saya adalah menghindar. Kedengaran dok ya? Menghindar orang-orang yang memungkinkan terjadi konflik dengan saya. Bagaimana kira-kira sikap saya dok itu? Menghindari saja. Bagaimana dok? Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Ilham. Jadi menghindari, jadi dokter mungkin sering menghindar ya dok ya seperti itu. Baik, kira-kira ada tips mungkin dari dokter, silahkan. Oke, ya. Jadi kan kalau ketika menghadapi suatu masalah kita punya pilihan ya. Pilihan pertama saya mau maju menghadapi, ataukah saya mau menghindari, ataukah saya mau menghindari ketika saya rasa sudah cukup, saya maju menghadapi. Itu pilihannya kita. Ya, apapun keputusannya itu adalah kita bisa accept apa yang terjadi di belakangnya. Ketika begini, saya menghadapi suatu masalah. Oke, saya memutuskan saya menghadapi, namun saya juga bisa accept ketika menghadapi masalah itu, apapun yang terjadi berikutnya, hal apapun entah itu baik atau buruk, saya sudah siap untuk menerima resikonya. Begitu pula kalau saya menghindari konflik, saya nggak mau ketemu sama orang-orang ini, oke, saya siap dengan konsekuensinya. Kalau saya menghindari misalnya dok, ketika kita di tempat kerja, kemudian saya ada kurang senang nih sama si A, si B, si A seperti itu. Dan saya milih daripada saya stres, daripada saya sakit hati, nanti saya marah, saya menghindari saja. Oke, saya bisa ambil keputusan itu. Tapi ketika saya tenang, saya akan berpikir, kalau saya menghindari ketemu si A, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kalau misalnya pekerjaan saya bisa jalan, baik, nggak ada masalah, terus nanti ketika saya tenang, saya bisa ajak bicara, artinya baik. Tapi ketika menghindari si A, saya nggak komunikasi dengan si A, ternyata nanti operannya nggak jadi. Atau ketika saya menghindari dia, nanti komunikasi nggak jadi, kerja tim ini nggak berjalan. Artinya mungkin menghindar bukan jalan yang tepat. Tetapi ketika Anda merasa saat itu memang Anda tidak mampu untuk langsung ketemu, ya mungkin menghindar sesaat. Ketika sudah lebih mampu, majulah seperti itu. Ya, mungkin seperti yang penting kita tahu konsekuensinya apa. Iya, yang penting tidak mengganggu profesional kerja seperti itu ya dok ya. Karena kadang juga kita menghindar untuk hal yang positif mungkin, untuk menghindari konflik seperti itu ya dok ya. Oke, baik, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan melalui Zoom? Boleh, silahkan bisa ketik di kolom chat dan juga bisa langsung open mic dengan raise hand. Kalau belum ada, kita masuk, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dok melalui WhatsApp dari Bapak Samsul.
Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Saat berada di lingkungan yang baru, apakah adaptasi harus cepat dilakukan atau ada waktu tertentu? Nah, ini sepertinya dia bingung berada di tempat baru seperti itu, Dok. Ya, Silahkan. Ada tips mungkin yang dokter bisa berikan? ini tergantung situasi case by case ya sebenarnya ya. Dia ditempatkan di situasi yang bagaimana, misalnya untuk lingkungan pekerjaan yang bagaimana, apakah lingkungan pekerjaan itu membutuhkan atau menuntut dia untuk beradaptasi dengan cepatkah, ataukah di lingkungan pekerjaan itu sebenarnya tetap perlu adaptasi, itu pasti perlu. Cuman apakah dia harus segera untuk beradaptasi atau tidak, itu kan berbeda-beda tiap tempat pekerjaan ya. Oke, cuman apapun itu rasanya untuk beradaptasi itu kita butuh suatu suatu pola pikir ataupun suatu mentalitas. Kita tahu kita ada di mana, kita tahu kita bergaul dengan siapa, kita tahu dalam kondisi saya berespon, saya bergabung dengan orang-orang ini, kira-kira kayak tadi Dr. Vika sampaikan, yang pancing kita yang akan kena itu apa? Kita yang terpancing mana? Misalnya kalau saya ketemu sama Bu Widya sama Viko ini, kalau saya ketemu kelompok ini kayaknya yang terpancing ini emosi saya. Saya tahu, artinya di situasi ini saya perlu beradaptasi dengan orang-orang ini, emosi saya yang perlu saya kendalikan. Yang pancingan kita yang mana yang terkena seperti itu. Dan kalau sudah tahu yang mana kira-kira yang akan saya terkena di situ, saya perlu waspada di situ, saya perlu aware. Ya, itu kan kalau kita banyak berefleksi kita akan tahu. Saya kalau ketemu orang seperti ini saya mudah gini. Kalau ketemu misalnya yang ini, saya lebih seringnya itu mudah marah. Oh, ada apa itu? Untuk kita berefleksi seperti itu. Jadi adaptasi itu perlu, tapi waktunya itu tidak ada yang mutlak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok, jawabannya. Ini sudah ada masuk pertanyaan melalui kolom Zoom dari Ibu Astriani. Ke atas dulu boleh? Ya. Ini dari Yuyun Ohan ya. Jadi pertanyaannya seperti bagaimana menghadapi pimpinan atau rekan kerja yang temperamental. Nah, ini sepertinya sudah sering banyak didapatkan ya, Dok ya. Kira-kira tipsnya seperti apa, Dok? Silahkan. Oke, tidak mudah ya Ibu Astriani ya ketemu rekan kerja apalagi pimpinan yang temperamental ya. Temperamental mungkin ini emosional Ya, agak mudah betul, Dok. meledak ya. Ya, sebagai orang yang makhluk sosial yang perlu bersosialisasi, ya kita akan ketemu banyak orang termasuk yang seperti ini. Nah, seperti tadi, yang penting kita tahu kita itu terhooknya di mana, kita terpancingnya di mana. Kalau kita sudah tahu, oh orang ini emosional, kira-kira saya itu tipe orang yang mudah juga emosi kalau ketemu sama orang itu, atau saya malah orang yang akan cemas. Oke. Kalau saya adalah orang emosional, maka saya perlu self control. Ya, ketika mungkin kata-katanya sudah kurang nyaman atau apa, coba di breathing, tarik nafas, ingatkan diri saya, oke, saya sedang bekerja, tujuan saya bekerja apa prioritas bekerja saya, oke, selesai. Kalau kira-kira saya ini orang yang kalau ketemu atasan yang temperamental, saya jadinya cemas, artinya kita perlu menurunkan kecemasan kita. Oke, bisa breathing juga, kemudian bisa relaksasi. Ya, setelah relaksasi mungkin bisa amati kiri kanan kita 5, 4, 3, 2, 1 tadi supaya cemasnya kita menurun. Ketika cemas kita menurun, kan biasa kalau kita cemas itu akhirnya pikirannya kemana-mana. Kalau cemasnya sudah turun, oke, mulai lagi berpikir yang rasional seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kembali ke diri kita sendiri ya, Dok. Bagaimana kita mengendalikan diri ketika ketemu atasan yang temperamental seperti itu. Tapi mudah-mudahan di rumah sakit lain tidak ada ya, semua atasannya baik-baik kok, Dok. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan berikut dari Ibu Astriani, RSOS. Nah, beliau ini mungkin pegawai rumah sakit Wahidin. Jadi pertanyaan seperti ini, ketika butuh bantuan untuk mengatasi stres, sebaiknya konsultasi kemana? Psikiater atau dokter jiwa? Ini bagus pertanyaan juga, Dok. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara psikiater atau dokter jiwa. Silakan, Dok. Jadi psikiater dan dokter jiwa sama ya. Jadi dokter jiwa bahasa Indonesianya kali Viko ya. Psikiater ya secara Latinnya ya. Jadi ke dokter jiwa psikiater. Sebenarnya ketika kita mengalami stres, sebenarnya pertama carilah support system orang-orang sekitar kita dulu. Ya, cari orang-orang sekitar kita, teman mungkin, ataukah keluarga yang kita bisa ajak ngomong dulu kah, ataupun kita memampukan diri kita dengan kita rileks seperti itu. Ketika itu sudah masih kurang sempurna lah, oh boleh cari bantuan. Anda mau datang ke kami, ke psikiater boleh, atau Anda mau ke psikolog juga boleh. Ya, nanti setelah itu akan diakses
dan di assess dan akan diajari. Ketika sudah diajari skill-skillnya rasanya masih kurang, mungkin cari bantuan yang lebih profesional, misalnya dari psikolog, ya cari bantuan ke psikiater, seperti itu. Anda mau datang ke kami juga boleh, di sini Iya. juga boleh. Ada. Di sini juga boleh. Nah, berhubung tadi pertanyaannya bagus ya dokter terkait pelayanan. Nah, kalau di rumah sakit Tuhadi ini tuh pelayanan untuk ini kejiwaan itu di mana dok? Apakah bisa berlaku BPJS atau bisa juga berlaku umum mungkin? Karena di rumah sakit Tuhadi juga kan sudah ada buka poliklinik pelayanan sore. Bisa sedikit dijelaskan dok? Oke, jadi kita ada pelayanan BPJS, pelayanan umum juga ada. Oke, pelayanan BPJS kita buka Senin sampai Jumat seperti biasa. Kami punya tempat di lantai 2. Kami punya 3 ruangan ya. Nah, ada juga 1 ruangan untuk kita sesi psikoterapi. Jadi di sana kita akan banyak berdiskusi tentang hal-hal ini, tentang stres, tentang kepribadian, tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup ataupun trauma-trauma atau apapun itu, nanti bisa datang ke lantai 2. Itu untuk BPJS, untuk umum bisa. Untuk kalau pelayanan praktek umum untuk PCC boleh di pagi hari di lantai 1 ataupun untuk sore hari juga bisa. Ya, jadi di Rumah Sakit Wedi sudah tersedia pelayanan, baik pagi maupun sore juga sudah ada. Oke, baik dok, ini ada pertanyaan masuk lagi melalui WhatsApp. Nah, ini selamat siang dok. 1 minggu terakhir ini, saya mengalami keluhan lemas, pusing seperti ingin pingsan, asam lambung naik, sementara hasil laboratorium normal. Nah, apakah gejala tersebut merupakan gejala stres? Dan kira-kira dok, apa yang harus saya lakukan? Curhat sepertinya nih dok, silahkan. Iya. Oke, jadi paling pertama apapun itu, keluhan-keluhan yang itu ya kita perlu dulu memikirkan tentang fisiknya ya. Apakah ada sesuatu di fisik, misalnya di lambung atau apa, tapi tadi dikatakan hasil pemeriksaan laboratoriumnya normal ya. Iya. Oke, enggak apa-apa, mungkin Anda setelah konsultasi dengan dokter penyakit dalam, kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, ya bisa jadi penyebabnya adalah stres ataupun ada sesuatu, ataupun kalaupun tidak menutup kemungkinan misalnya orang yang punya penyakit lambung pun itu kadang-kadang bisa diperberat atau dipicu oleh stres, karena ketika stres tadi Dr. Viko sudah sampaikan reaksi dalam tubuh kita itu akan ada banyak hal ya, sistem saraf kita akan bekerja, alarm bahaya kita itu akan lebih aktif terpencet. Jadinya ketika alarm bahaya kita terpencet lebih aktif, kita lebih reaktif, hormon-hormon yang keluar itu ya, jadinya membanjir, tidak secara normal, asam lambung bisa naik juga ya. Jadi bisa kemungkinan besar karena stres itu bisa ada. Yang perlu dilakukan mencoba tenang. Ya seperti tadi cara-cara Dr. Viko, mau dengan inhale, nanti mungkin terakhir mungkin bisa dikasih coba mereka untuk inhale exhale nanti slide-nya, bisa dengan grounding yang tadi, ataupun juga bisa kembali ke nilai-nilai kita. Ya misalnya yang muslim kalau merasa saat dengan sholat bisa menenangkan diri, nah itu cara yang baik. Ataupun mungkin bisa, saya senang membantu orang, ketika saya pergi membantu orang rasanya lebih enak, nah itu bisa dilakukan. Kalaupun masih kurang, Anda bisa datang kepada kami. Oke, baik dok, terima kasih jawabannya. Aduh, ini ada masuk pertanyaan banyak banget sepertinya dok ya, ada 1, 2, 3 poin. Terima kasih untuk Nurul Anugrah. Saya bacakan pertanyaannya. Baik, selamat siang dok, perkenalkan saya Nurul. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengelola agar tidak stres? Gugup, stres ini mungkin dimaksudkan gugup, keringatan, dan lain-lain jika harus tampil di depan umum. Terus yang kedua, apakah ini ada hubungannya dengan ketidakpedean akibat bulian fisik sejak kecil? Oh, ini pengalaman pribadi ya dok. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menghadapi dan bersikap kepada rekan kerja yang pernah berkonflik dengan kita? Apakah kita harus menghindar atau menghadapinya dengan cara apa dok? Ya silahkan, ini pertanyaannya bagus sekali dok, silahkan dok. Tadi yang poin 1 dan poin 2 yang sama ya rasanya? Iya. Yang tentang apa yang nggak bisa di depan umum ya, nggak bisa tampil di depan umum. Oke ya, nanti ini kalau bilang ini stres ya ini memang stres ya. Kalau orang yang nggak bisa tampil depan umum suruh tampil depan umum itu rasanya dunia mau runtuh. Iya, sepertinya kita keringetan atau mungkin karena tidak pede juga ya dok ya. Oke, bisa ya, salah satu faktor bisa jadi tidak pede, ataupun kalau di psikiatri itu juga ada juga kita sebut agorafobia ataupun fobia sosial, atau yang memang dia takut untuk di orang banyak ataupun untuk tampil depan umum. Ada juga gangguan. Oh iya, ada sini. Jadi nanti perlu dinilai sih, perlu di-assess dulu apakah ini sudah dalam tahap gangguan kah ataukah
masih tahap dalam karena dia tidak pede saja. Ya, nah, yang tips yang sebenarnya ini perlu diajari skill. Jadi ketika orang-orang seperti teman-teman seperti ini, mereka perlu belajar skillnya untuk mendeteksi, melihat pikiran apa yang muncul ketika dia tampil depan umum, perasaan apa yang muncul. Nah, terus setelah itu nanti mereka akan diajari untuk pelan-pelan maju menghadapi stres itu untuk maju depan umum secara sedikit demi sedikit. Ya, itu akan dibimbing, misalnya kalau datang kepada kami akan dibimbing sedikit-sedikit ketika dia misalnya bertahap. Awalnya mungkin kita latih dia untuk bicara depan cermin dulu, kemudian mungkin bicara di depan adik kakaknya dulu, setelah itu mungkin bicara 5 orang, nanti itu pelan-pelan kita dan ketika dia di titik mana rasanya dia tidak mampu, tidak apa-apa, kita tenangkan dia, kita bimbing lagi, kita cek lagi apa yang kamu pikirkan. Apakah waktu dia maju depan umum dia pikir jangan-jangan orang mengkritik saya? Nah, mungkin seperti itu. Jadi itu akan seperti itu. Kemudian apakah itu terkait dengan bullying? Kemungkinan ada. 100% sih kita nggak tahu ya, harus tahu cerita lengkapnya, tapi kemungkinan ada. Faktor bullying itu meninggalkan suatu hal dalam memori masa lalunya yang bisa teraktivasi kapan saja. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan mutlak karena itu belum tentu. Jadi bisa jadi salah satu faktor. Iya, jadi tetap harus di asesmen sama dokter ya. Tadi yang ketiga itu dok, bagaimana cara menghadapi dan bersikap kepada rekan kerja yang pernah berkonflik dengan kita. Nah ini sepertinya juga banyak terjadi di tempat kerja manapun. Iya, iya. Silahkan dok. Ini mirip-mirip sama tadi pertanyaannya dokter Ilham ya, apa harus menghindari? Ya lihat kesiapan Anda saat itu. Dan lihat konflik Anda dengan dia itu seperti apa? Apakah hubungan kerja Anda dengan dia itu masih taraf sehat kah, atau memang sudah kurang produktif dan kurang profesional? Nilai dulu seperti itu, dan nilai apakah saya siap untuk maju, kalaupun maju bukan untuk berkonflik dengan dia, tapi maju kita sebut untuk komunikasi yang asertif. Kita kan cenderungnya itu komunikasinya kita kalau bukan menarik diri, nggak mau, nggak berani bilang, nggak enak bilang, akhirnya diam, ataupun kita malah agresif. Nah, yang kita perlukan adalah teknik bagaimana kita bisa berada di tengah, kita komunikasi secara asertif. Pesan saya tersampaikan kepada Anda menangkap pesan saya, hubungan timbal balik kita berjalan dengan baik. Itu komunikasi asertif. Tidak satu mendominasi, tidak satu yang permisif. Ya, jadi dinilai seperti itu. Iya, seperti itu ya dok. Oke, baik, masih ada pertanyaan yang masuk melalui Zoom? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dok. Dok, bolehkah saya minta tips untuk wanita yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga? Karena terkadang saya merasa mungkin ini sepertinya dia menjalani dua peran. Jadi dia cepat emosian seperti itu. Mungkin di rumah ada masalah, mungkin di kantor juga ada masalah seperti itu. Nah, kira-kira tips dari dokter seperti apa? Silakan ini yang dok. kita tadi sebut burnout ya. Ada masanya itu lelah ya, lelah. Bukan cuma kalau fisik lelah bisa tidur, oke sudah baik. Tapi ada lelah secara emosional ya. Sekarang kan banyak orang bilang proses healing. Healingnya ya kalau memang burnout, rasanya coba lihat saya burnoutnya di mana, terus mungkin saya butuh satu masa untuk healing. Coba lihat kembali ke nilainya. Mungkin healingnya saya sukanya kumpul sama keluarga kah, jalan-jalan kah, ataukah mungkin lebih ke ibadah kah? Lihat proses healingnya di mana. Oke, itu satu untuk kita bisa refresh kembali, kan sama dengan laptop, atau kita kadang-kadang perlu refresh, restart juga. Menjalani dua profesi yang tidak mudah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mudah emosional, ini yang tadi Dr. Viko sudah ajarkan kepada kita coba beri ruang untuk diri kita, beri ruang untuk emosi-emosi negatif kita. Kita cuma perlu menyadari, oke, saya lagi mau naik nih, emosi saya mau naik nih, saya mau kesal. Oke, enggak apa-apa, ini hal yang wajar. Kita tidak perlu menolak emosi apapun yang ada. Kita akan lelah, seperti ketika saya ketemu pasien penyakit kronis, nyeri kanker itu tidak enak, sangat tidak nyaman. Tapi apakah kita bisa untuk melawan itu? Tidak ya. Kalau kita berupaya keras melawan itu, malahnya kita lelah. Begitu pula kalau kita emosinya negatif naik, kalau kita mau lawan tidak, saya mau tenang kan jadinya lelah. Kita cukup tahu, oke, saya sekarang ada emosi mau naik ini, saya mau marah, tapi stop dulu. Saya mau marah, saya inhale, saya exhale, saya beri ruang, emosi itu tetap ada di sana, tapi saya beri ruang dia, saya tidak akan bereaksi dengan dia, saya melanjutkan kehidupan saya. Jadi just to know it,
And seperti halnya badai akan berlalu, begitu pula emosi kita. Kita tinggal memperhatikan. Tidak ada sesuatu yang berlangsung permanen. Semua akan muncul, berlangsung, kemudian hilang. Begitu juga emosi kita. Kalau emosi marah kita ada, dia muncul, biarkan di sana, lama-lama intensitasnya akan menurun, suatu saat dia akan hilang. Ya, seperti itu ya dok. Jadi tetap memang kita harus berusaha untuk selalu mengendalikan diri kita sendiri ya. Apalagi kalau kita berada di tempat kerja yang seperti ini kan terlalu banyak karakter yang kita temui seperti itu ya dok ya. Oke baik, masih ada dari Zoom, boleh kita open mic, boleh silahkan Bapak Ibu. Bisa langsung curhat, di sini ada pakarnya, Dr. Irda. Terima kasih banyak sudah bergabung kepada kita. Baik, masih ada pertanyaan lagi yang masuk? Dari kolom Zoom mungkin? Kalau tidak ada, kita langsung bermain mitos dan fakta aja dok, bagaimana? Jika yang mau jawab, Nah, ya oke. Ini Dokter Musfiko yang menjawab. Nah ini mitos atau fakta tentang manajemen stres. Stres itu dibutuhkan juga secara kejiwaan. Itu mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Oke, jadi jawabannya fakta ya. Oke, yang kedua dok. Ada yang jawab. ada yang jawab. Kita Iya. mungkin ajak sama-sama. Iya, boleh. Boleh juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom juga bisa langsung menjawab juga mitos atau fakta di kolom chat ya. Selanjutnya, individu dengan kepribadian introvert lebih mudah terkena stres. Mitos atau fakta? Ada yang bisa jawab? Fakta dari Oh, fakta mitos. Oke. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita skip dulu mitos faktanya ya, Dok ya. Kita ini pertanyaan dari Yuyun. Boleh ditampilkan? Ya, dari Yuyun. Yuyun Ohan. Apakah orang yang selalu mengeluh dengan keadaan itu dapat dikategorikan stres? Nah, ini kalau orang mengeluh seperti ini, Dok, apakah kita sudah dikategorikan stres itu atau bagaimana, Dok? Silahkan. Ya. Jadi stres itu sebenarnya hal yang wajar terjadi ya dalam dosis yang normal ya. Kalau berlebihan ya sudah banyak pengaruh negatifnya, tapi normal ya sesuatu yang wajar terjadi. Orang yang banyak mengeluh, kita lihat dulu mengeluhnya karena apa. Ini kan terkait kepribadian orang ya. Ada orang yang memang mentalnya itu ya seperti itu. Dia bukan mudah mengeluh juga, mungkin dia orangnya lebih mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tidak berarti orang yang tidak mengeluh itu tidak mengalami stres. Ya bisa saja saya punya banyak masalah di kepala saya, punya banyak, tapi saya bukan orang yang mudah cerita misalnya. Saya tidak mengeluh, tapi bukan saya nggak stres. Sementara Dokter Viko ada sedikit nggak enak, dia bilang sama saya nggak enakin, tapi sama-sama ini ada stresnya. Ini cuma bagaimana seseorang individu itu berespons terhadap hal apa yang terjadi dalam dirinya. Ya, cuma nanti orang-orang begini kita ajarkan dia untuk resilience. Bagaimana dia seperti pegas menghadapi sesuatu, dia mudah untuk kembali ke equilibriumnya. Iya, ini mungkin juga terkait, ini kan BBM lagi naik, Dok. Sepertinya banyak yang mengeluh ya, Dok ya. Bukan saja kita yang bekerja, tapi juga mungkin masyarakat, rakyat kecil juga banyak yang mengeluh terkait kenaikan BBM. Jadi belum tentu dikategorikan sebagai stres ya, Dok ya. Tinggal stres berjamaah. sudah stres berjamaah ya, Dok ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat? Kalau tidak ada, oke. Terima kasih Bu Yuyun Ohan sudah bergabung ya. Selanjutnya mitos atau fakta. Orang bahagia adalah orang yang tidak pernah mengalami stres. Itu mitos atau fakta? Silahkan juga boleh yang bergabung di Zoom. Mitos atau fakta? Dr. Ilham mitos. Oke, mitos. Mitos ya. Oke, ada 2 jawaban yang masuk. Silakan Dok, jawabannya apa? Orang berbahagia Adalah orang yang tidak pernah mengalami stres. Itu bagaimana Dok? mitos kayaknya. Oh, mitos. Jadi orang bahagia belum tentu tidak stres. Iya, Seperti itu Dok, silakan. Oke, jadi sebenarnya stres itu kita perlukan ya. Di akhir dari stres itu kita berkembang menjadi individu yang lebih kuat. Ya, di akhir dari suatu stres kita menemukan suatu kebahagiaan baru, menemukan suatu nilai yang baru. Jadi kalau nggak pernah stres juga rasanya kita akan begitu-begitu saja juga ya. Hidup ini terasa tidak berwarna ya Dok ya, kalau kita tidak stres juga. Tapi kembali ke kita lagi ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Faktor internal atau genetis lebih dominan dalam kemampuan mengelola stres. Nah, Bapak Ibu silahkan mengisi kolom komentar mitos atau fakta. Jadi kembali saya ulang, faktor internal atau genetis itu lebih dominan dalam kemampuan mengelola stres. Fakta, oke.
fakta dari Mimi, dari Dokter Ilham, Rizky, mitos. Ada 3 jawaban yang masuk ini. Masih ada? Bu Yuyun, fakta Bu Yuyun ya. Oke, lanjut. Masih ada yang mau menjawab fakta atau mitos? Oke, kalau sudah tidak ada, silahkan dok. Mitos atau fakta? Eh, karena memang tadi kalau komponen genetiknya ya dok ya, mungkin ada temperamen, itu yang diturunkan secara genetik, cara kita bereaksi. Tapi resiliensi atau kemampuan kita mengelola stres itu sebenarnya adalah skill yang bisa kita pelajari. Jadi sebenarnya semua orang bisa resilient karena semua orang bisa mempelajarinya. Jadi jawabannya adalah mitos. Mitos. Oke, jadi Bapak Ibu jawabannya mitos ya. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta? Semua orang sulit menghindari datangnya stres. Silahkan. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom juga boleh silahkan menjawab fakta. Oke, dari Sri fakta. Masih ada lagi? Oke, dari Indah Astuti fakta. Kemudian dari Bu Yolanda fakta. Dokter Ilham fakta. Masih ada? Ini jadi semua orang sulit untuk menghindari datangnya stres. Oke, baik. Fakta, Ibu Kasmawati, terima kasih. Oke, baik silakan dok, kita jawab fakta atau mitos? Mitos atau fakta ya? Silahkan. Kayaknya semua orang sepakat ya Kak, kalau misalnya ini adalah fakta. Iya, betul. Jadi iya, saya juga jawabnya fakta. Saya juga jawabannya fakta, seperti itu. Iya, silakan dok. Alasannya kenapa dok? Kenapa dikatakan fakta? Silahkan. Karena sumber stres itu bisa datang dari berbagai macam interaksi kita dengan orang lain, itu adalah stres itu sendiri gitu. Kita dengan diri kita juga itu adalah pemicu stres itu sendiri gitu. Jadi sepertinya semua dipenuhi dengan stres. Tapi seperti kata Dokter Indah tadi, pada akhir stres kita akan menjumpai nilai-nilai yang baru, keterampilan yang baru, pelajaran yang baru, dan itu adalah bagian dari proses bertumbuhnya kita sebagai individu. Ya, oke. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, terakhir ini dok, mitos atau fakta? Ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan pasti akan menimbulkan stres. Ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan pasti akan menimbulkan stres. Silahkan Bapak Ibu yang di Zoom boleh juga menjawab. Mitos atau fakta? Silahkan. Nah ini Bu Yuyun sepertinya lincah banget ya Bu Yuyun ya mengetiknya. Terima kasih Bu Yuyun. Mitos, oke Bu Yuyun jawabnya mitos. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Mitos atau fakta? Ya, sepertinya hanya Ibu Yuyun yang menjawab. Oke baik, silahkan dok, bisa kita langsung jawab saja. Ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan pasti akan menimbulkan stres. Nah, kata Ibu Yuyun tadi mitos Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun jawabnya mitos. Sebenarnya kalau kata pasti itu ya, kalau kata pasti kan tidak ada yang pasti ya. Iya. Kalau kemungkinan besar, iya benar. Sesuatu yang tidak sesuai harapan dan kenyataan, ya menimbulkan stres, ya. Kalau memang pasti tidak ada yang 100% di dunia ini. Kalau kemungkinan besar, maka jawabannya ya fakta. Cuman itu adalah suatu stres, adalah satu bentuk stres, tapi tidak serta-merta itu membuat kita terguncang atau buat kita dapat gangguan atau dapat apa. Ya, jadi fakta. Fakta tapi hilangkan pastinya. Oh, hilangkan pastinya. Nggak ada Jadi yang Ibu Yuyun Ohan fakta Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Yuyun. Oke, masih ada pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar? Ya. Oke, kalau tidak ada, karena sebentar lagi kita akan memasuki salat asar ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Bincang Seputar Kesehatan kita hari ini. Dan terima kasih banyak dok, Dokter Irda dan Dokter Musfiko sudah membagi informasi dan edukasi kepada kita semua tentang bagaimana cara mengelola stres. Mungkin sebelum kita closing ini ada tips mungkin yang dokter bisa berikan, mulai dari Dokter Musfiko mungkin silahkan dok. Tips untuk mengelola stres. Iya. Ini kan kita tahu bahwa kebanyakan di tempat kerja kan kita selalu merasa mungkin beban kerja terlalu berat, seperti apa. Mungkin tips yang bisa diberikan
Silakan, Dok. Mungkin review yang tadi ya, yang Iya. sudah saya sampaikan, ketika kita melayang-layang, terbawa, terpancing oleh lingkungan sekitar kita boleh grounding dulu untuk menyadarkan kalau kita berada di sini dan saat ini dan sekarang. Kita nggak ada di masa lalu, kita nggak ada di masa depan. Dengan begitu, kita mulai fokuskan kembali perhatian kita yang tadi ya, 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita pegang, 3 hal yang bisa kita bisa dengarkan, 2 hal yang bisa kita bawi, dan 1 hal yang bisa kita cap. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ketika semua itu sudah membuat kita lebih tenang, baru kita bisa mulai menyelesaikan masalah kita dengan solusi yang lebih adaptif, yang lebih respons yang lebih baik ya. Mungkin Dr. Indra ada yang bisa ditambahkan? Iya, silahkan, Dok. Oke, ya kurang lebih sudah sampai ke sama Dr. Viko ya. Jadi tadi juga Ibu Widya udah bilang stres itu nggak bisa dihindari ya, akan terjadi kapan saja, di mana saja, dari mana saja, oleh siapa saja itu stres bisa datang. Cuman seperti tadi saya katakan, semua itu akan lewat, semuanya akan berlalu, tinggal kita bagaimana bertahan waktu dia muncul. Bertahannya dengan cara-cara yang Dr. Viko sudah ajarkan, dan kita perlu selalu ingat di ujung dari stres ini ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, ada nilainya, ada sesuatu yang bertumbuh, berkembang dalam diri kita. Tinggal bagaimana kekuatan mental kita ketika menghadapi stres. Dan juga kita perlu ingat, kita ada sekarang di masa ini, nggak perlu mikir terlalu jauh ke depan, nggak perlu terlalu menyesali sesuatu yang ada di masa lalu. Anda ada di sini. Ya, mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Dok, untuk tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melayani pelayanan poliklinik sore. Jadi pelayanan itu dimulai pukul 4 sore sampai pukul 8 malam. Tapi untuk tadi polijiwa dimulai pukul 4 sore sampai pukul 5 sore ya, Dok ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan di Private Care Center lantai 1. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu.